Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan 93.1 FM, Radio 1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini, di hari ke-13 bulan yang mulia, bulan Ramadan, kembali kita bertemu dalam kajian ilmiah pembahasan dalam bab zakat secara khusus bersama Ustaz Dr. Irwandi Tirmidzi hafizahullahu ta'ala. Dan pemerhati Roja, untuk bertanya dalam bab zakat, silahkan nanti di line telepon 021, silahkan nanti di line telepon 0218236543. Dan pertanyaan chat WhatsApp juga di nomor yang sama, di 0218236543. Kita mulai kajian dan pembahasan. Silahkan, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang aturan-aturan dalam Islam seputar Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala fasl sabi' hukmu zakatul mal al-mabi' wal ghaib. Itu hukum zakat harta al-mabi' wal ghaib. Al-mabi' yang dijual sana. Iya. Naam. Dan wal ghaib yang Iya. Naam. Dan wal ghaib yang tidak hadir bersama pemiliknya. Man ba'a malan qad wajabat fihi zakatu wajaba alaihi ikhrajuha. Siapa yang jual beli harta, dikeluarkan zakatnya, wajaba alaihi ikhrajuha. Wajabat fihi zakat, itu harta yang memang berhak untuk dizakatkan, maka wajib dikeluarkan. Wal bai'u sahihun, dan akad jual belinya sahih. Lianna zakata thabatat fi dhimmatil ba'i, karena zakatlah wajib pada sisi atau hak penjual, walisat fil mal, dan bukan karena sebab hartanya. Nah. Iya, maksudnya adalah seseorang yang punya kewajiban zakat pada hartanya, umpamanya pada kambing. Dia punya kambing, dan kambing tujuannya untuk diternak, dikembangkan, dan tidak untuk diambil susunya dan dilepas di padang, bukan dikandangin, dan bukan diasabitin rumpuknya, bukan. Maka setelah berlalu 1 haul dari 50 ekor ini, wajib dikeluarkan 1 ekor. Ini bolehkah yang 50 ini dijual sebagian atau keseluruhan, atau disembelih sebagian atau keseluruhan, karena harta ini sudah terkena zakat? Jawabannya boleh. Ya, karena suatu kebutuhan dia jual semua kambing 50 ekornya. Nah, zakat ya jual belinya sah, zakat tetap pada 1 ekor. Dia mungkin beli atau dia sisihkan 1, ya. Karena ini sudah masuk waktu wajib zakatnya, artinya memang kambingnya pertama sampai 40 ekor itu sampai bulan Sya'ban
tahun lalu. Ya. Sya'ban tahun 1446 ini, ya, maka di bulan Ramadan jatuh tempo masuk, karena dia di akhir Sya'ban, di bulan Ramadan awal jatuh tempo kewajiban zakat. Jual belinya itu sah, tapi dia belilah 1 ekor karena dengan harta langsung, bukan dengan ain hartanya, tetapi dengan tanggung jawab si muslim yang wajib berzakat. Bukan berarti dia jual sudah nggak kena zakat, kan zakatnya kambing sudah habis, ada kewajiban zakat. Ya, kalau sudah wajib zakat ada, ya, seperti tadi dia di akhir Sya'ban awal nisab. Di akhir Sya'ban ini, tahun ini sekarang, keluarkan. Sebelum dia keluarkan, ada kebutuhan untuk jual semuanya. Ya, berarti masih tetap. Baik, lanjut. Nah. إذا باع شخصا أرضا فيها زرع أو باع أرضا فيها نخل كان بيعه لهما قبل وجوب الزكاة في الحب والثمر والنخل، وكان بيعه ليس فرارا منه لما سيأتي ذكره في باب الحيل في الزكاة. Siapa yang apabila seseorang berjual beli atau menjual tanah, di atasnya ada tanaman, atau dia menjual tanah di dalamnya ada kurma, ada pohon kurma yang berbuah, dan penjualan qabla wujub zakat, kedua komoditas tersebut sebelum wajibnya zakat pada biji-bijian, buah-buahan dan kurma, dan jual beli dari komoditas tersebut bukan karena dia di tanaman buah kurma, diwajibkan atas pembeli, sebagaimana yang akan dijelaskan pada bab bagaimana orang-orang membuat pengelabuan, penipuan agar tidak dia jadi wajib zakat. Itu ya al-ihyal fi zakat. Bila sesuatu anggap umpamanya 1 hektar dia tanamin di atasnya padi. Padi kan kena zakat. Atau dia tanamin di atasnya kurma dan buahnya kena zakat. Dia jual sebelum panen. Ya. Karena kalau setelah panen berarti dia yang bayar zakatnya. Ya. Karena waktu wajibnya adalah pada wa'atu haqqahu yawma hasadi. Allah berfirman, keluarkanlah zakatnya di hari 4 bulan baru panen. Di bulan ketiga dia jual padinya, atau sekalian dengan lahannya dia jual. Begitu juga kurma sudah mulai putik, ada yang matang, dia jual semuanya. Ya. Bila tujuannya bukan ingin lari dari zakat, ya, maka penjualannya sah dan kewajiban jualannya sah dan kewajiban pada pembeli. Pembeli baru beli 1 bulan pas panen. Dan kebun kurma tadi dia wajib mengeluarkan zakat 1/10-nya. Ya. Seperti itu. يجب على المالك إخراج زكاة ماله الغائب الذي يعلم سلامته ويقدر على الاستفادة منه, dan wajib bagi pemilik harta untuk mengeluarkan zakat hartanya yang tidak bersamanya apabila dia mengetahui hartanya tersebut dalam keadaan baik dan dia mampu untuk mengambil manfaat dari harta tersebut. Lima thabata an Abdurrahman ibn Abdul Qari qala
kuntu ala baitil mal zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jama'a amwal at-tujjar thumma hasabaha shahidaha wa ghaibaha thumma kana ya'khudhu min ata'ihi zakata malihi. Sesuai dengan apa yang telah sabit dari Abdurrahman bin Abdul Qari, dia berkata, aku dahulu menjaga harta Baitul Mal pada masa Umar bin Khattab. Nah, dan apabila telah dikeluarkan petugas untuk mengumpulkan para pedagang, maka harta tersebut ditahan, baik yang ada bersama pedagang tersebut ataupun yang tidak hadir bersama pedagang tersebut. Kemudian diambil dari harta yang hadir yang ada dan anis syahidi wal ghaib, baik yang ada maupun yang tidak hadir. Dan sesuai dengan apa yang telah sabit dari Qudamah bin Maz'un bahwa Utsman radhiyallahu anhu dahulu mengambil harta min a'ta'ihi zakat malihi, dari para petugas zakat hartanya. Nah, Anto itu reward dari negara untuk orang-orang yang berjasa dalam Islam. Para sahabatnya ikut perang Badar, ikut perang Uhud, seterusnya. Kemudian para sahabat yang mengajarkan ilmu Islam itu mendapat atau pemberian dari misalnya per tahun, bayarkan per tahun sebanyak sekian dinar, ada yang 100 dinar, ada yang 1000 dinar gaji per tahun mereka. Maka sebelum diserahkan, dipotong dulu zakatnya oleh Utsman. Ini dalam pembahasannya adalah punya harta ada yang di depan dia, ya, tidak di rumahnya, ada yang hartanya di tempat lain, disimpannya jauh, ya, tapi bisa dia ambil, pinjamkan ke orang dan orangnya pindah tempat, pindah kota. Itu kan susah menghubunginya di masa dahulu. Sekarang uang yang ada di rekening Anda nabung, uang Anda di bank, itu uang Anda. Kapan Anda mau tahu? Walaupun tidak ada dalam kantong Anda, adanya di bank. Apakah seperti itu? Kan itu nggak ada bersama dia. Ya, tapi kan harta dia. Dan dia bisa mengambil manfaat dari harta itu. Berarti digabung, diambil disatukan zakatnya. Umpamanya yang di rumah dalam pundi-pundi hanya ada, atau anggap hanya ada 70 juta rupiah, nggak sampai nisab 144. Ya, ada barang dagangannya di kota yang jaraknya 1000 kilo dari tempat ini. Dia punya toko barang dagangan di Medan. Dia minta adiknya yang mengurus di sana. Ya. Maka apakah yang di Medan juga dikeluarkan zakatnya? Sedangkan dia di Jakarta. Itu yang harta yang gaib itu. Jawabannya iya, karena dia bisa mengambil manfaat di Medan itu. Berdasarkan perbuatan dua orang khalifah dan tidak diingkari oleh para sahabat Nabi, menunjukkan ini ijma' sahabah, dinamakan dengan ijma' sukuti. Di mana Umar, bila beliau memberikan gaji untuk orang-orang berjasa dalam Islam dari Baitul Mal, maka hadir bersamanya atau hartanya tidak hadir yang jauh di kota lain. Kemudian Umar mengambil zakat dari harta yang ada,
Artinya dihitung barang dagangannya, dihitung uang yang ada bersama dia banyak 1000 dinar nilainya. Yang di luar kota ada 2000 dinar. Artinya 1000 dinar kewajibannya 20 dinar. Yang 2000 dinar kewajibannya 50 dinar. Untuk zakat barang juga hartanya juga yang di Medan. Artinya bukan yang diambilnya di Medan. Sahih dari Qudamah bin Mas'ud bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di masa khalifahannya beliau juga mengambil zakat dari harta reward tadi kepada orang-orang yang berjasa dalam agama Allah. Al-Fasl Samin, Hukmu Zakatil Mal idza istaghraqathu zakat. Pasal yang ke-8 yaitu hukum zakat harta apabila zakat. Idza istaghraqathu zakatul mal, zakatnya umpamanya harus dia keluarkan 1000 dinar. Uangnya yang ada 1000 dinar. Ya bayar semuanya, diambil semuanya. Ada yang ambil zakat. Idza istaghraqathu zakatu wajib ikhraju zakatihi. Apabila harta zakat menghabiskan harta dan wahwa baqin, berarti seseorang yang mengumpulkan hartanya selama 40 tahun. Atau man akrada mali'an malan wa tarakahu indahu 40 sana. Atau seseorang yang meminjamkan sejumlah harta dan wa kana yakhruju zakat hadhil amwal fi kulli am. Dan dia biasa mengeluarkan zakat dari harta ini setiap tahun. Li'annahu mal tawaffarat fihi jami'u syuruti zakat. Karena pada harta tersebut terkumpul padanya semua syarat-syarat wajib dikeluarkannya zakat. Fa wajaba ikhraju zakat, maka wajib dia tetap mengeluarkan zakatnya sebagaimana seseorang yang tidak habis hartanya dengan zakat. Nah. Ya. Contohnya adalah orang yang menimbun harta emasnya selama 40 tahun. Ya. Dan dia tahu tempatnya, mungkin ditimbunnya di mana, di sisi rumahnya atau di kebunnya, di sebelah mana dia timbun, dan dia tahu kapan diambil, tahu dia. Ya. Tadi saya gimana saya zakatin nanti kalau saya ambil? Ya. Walhasil selama 40 tahun nggak dia pegang. Setelah 40 tahun dia ambil. Ya. Kan zakat 1/40 setahun. Berarti selama kena zakat. Harusnya sih tidak. Mungkin Syekh. Ya. Kalau dia punya umpamanya 1000 dinar. Yang dia pendam tadi selama 40 tahun. Tahun pertama berapa zakatnya? 25 dinar. Tahun kedua bukan 25 lagi. Dari 975 kali 2,5 berkurang zakatnya. Kemudian apalagi kalau sudah lagi. Ya. Ini berarti contohnya tidak sesuai dengan kondisi kenyataan. Tapi anggaplah kita terima pendapat tadi, ya habis. Apakah ada kewajiban zakat? Ya. Contoh yang lebih relevan mungkin, ya, orang di kaum muslimin sekarang tidak tahu ada kewajiban zakat pada hartanya. Pernah saya berikan tema zakat saya katakan kewajiban zakat mulai Anda memiliki nisab. Ada seorang ibu HRD, direktur HRD di perusahaan minyak tersebut. Kata beliau, saya tidak tahu kewajiban zakat, Ustaz. Apakah sih nggak wajib? Bu,
Kalau Anda lupa berhutang kemudian lupa. Setelah sekian puluh tahun baru ingat, dibayar enggak? Ya. Ya dibayarlah, enggak? Ya. Ya dibayarlah. Karena hutang lupa jadi putih jadi selesai enggak ada. Ya, sahih. Sama seperti dulu Anda SMP, SMA lagi nakal-nakal gorengan atau apa, ya apa istilahnya itu, ambil 5 bayar 1. Seperti itu. Yang 4 tadi wajib dibayar, wajib. Saya udah tidak tahu, lupa segala macam. Ada malaikat mencatat. Seperti itu. Nah, ini memungkinkan. Kasus ibu itu yang di perusahaan minyak itu, kita urut gaji pertama ibu berapa, dia katakan 150.000 rupiah. Perusahaan minyak. Di waktu itu emas per gram berapa? Dia bilang tahun 80 ribuan. Berarti 150 bagi 275. Iya. Berapa yang terpakai biaya hidup? Saya masih gadis waktu itu, Pak Ustaz. Oh, berarti sekitar sekian. 10 gram. Sisa 65 gram dari bulan pertama. Gaji. Gaji. Di bulan kedua, 65 ditambah 75. 130. 140. Berarti di bulan ketiga sampai 12 bulan selanjutnya pernah berkurang itu uang. Berarti di bulan ke-15 dari awal bekerja itu tanggal kewajiban zakat. Ya, bulan ke-15 bulan ke-15 Ibu keluarkan berapa perkiraan rupiah di waktu itu yang Ibu miliki, keluarkan. Ya, sampai tahun ini. Waduh, perkiraan jumlahnya kalau dihitung emas sekitar 5 kilo emas, Ustaz. Ya, harta saya enggak. Apakah wajib zakat saya? Jawabannya iya. Tetap dikeluarkan emas tadi. Walau habis harta Anda. Ya. Contoh yang kedua dikatakan oleh Syekh, orang yang meminjamkan uang kepada orang kaya dan mau membayarnya, tapi dia biarkan selama 4 tahun. Ya. Syekh menghitung kan 1% per tahun, 1%, 1/4. Sama juga perhitungannya mungkin sama dengan yang pertama, tidak terlalu detail. Kalau orang umpamanya uangnya sampai nisab, sekarang umpamanya Indonesia akan ada billion bank kan ya, ada bank emas. Dia simpan di situ, ya kan ini dipinjamkan, simpan itu kan akadnya, emasnya boleh diputar oleh pihak billion bank tadi. Ya, menurut Syekh tadi, Syekh Menjibrin, tentu setelah 40 tahun habis. Apakah wajib? Karena ketika di bawah nisab, sudah berhenti kewajiban zakat. Kalau dia tidak punya harta dia yang lain di tangannya untuk menggenapkan nisab tadi. Ya, dalam kasus yang zakat yang lama tadi tidak dihitung, sekarang baru sadar dan paham, ini mungkin lebih sesuai dengan contoh kaedahnya. Sahih. Seperti ibu tadi mengatakan wajib saya keluar zakat, Ustaz. Iya. Jual rumah aset-aset saya yang 5 kilo, rumah aset-aset saya yang 5 kilo tadi Mas jual. Ya. Fasl tasi', hukum zakat al-mal marhun, hukum zakat dari harta yang digadaikan.
idza rahana al-maliku yang digadaikan, idza rahana al-maliku malan zakawiyan fa in kana lil maliki malan akhar wajib ikhraju zakati hadzal marhun min ghairihi. Apabila seseorang menggadaikan, pemilik harta memiliki harta yang lain, maka dia wajib menzakatkan harta yang digadaikan tersebut dari harta selainnya. Lianna zakat la tata'ayyan fi hadzal marhun, karena harta tidak dapat dikeluarkan dari harta yang digadaikan. Li ta'yiniha fihi dan apabila dia tidak memiliki harta yang lain selain dari harta yang digadaikan, maka dia tetap wajib mengeluarkan zakat dari harta yang digadaikan tersebut. Nah, karena menjadi tertentu padanya. Masai. Ya. Ini umpamanya Anda punya emas 100 gram. Lalu Anda gadaikan gadai yang halal ya. Anda gadaikan gadai yang halal. Ya. Karena Anda membeli tanah, kemudian Anda katakan sebagai jaminan. Ya. Maka emas yang 200 gram tadi ada kewajiban zakat setelah 1 tahun. Ada. Berapa dikeluarkan? 40 dari 200 berarti 5 gram. Ya. Nilai itu 5 gram kali 1,7. 8 juta. 9 juta. 9 juta nggak ada uang. Ya, cuma 10 juta wajib dikeluarkan zakat dari uang rupiah 9 juta tadi. Ya. Kalau tidak ada uang, Anda bilang kepada orang yang Anda gadaikan emas Anda kepadanya, saya mau tarik 5 gram, keluarkan zakat. Ya, dan hukumnya wajib itu. Harta setelah datangnya wajib zakat terhadap harta tersebut. Yajuzu bi'u nisabi aw bi'i ba'dhihi ba'da wujubi zakati fihi idza lam yakhillu dhalika bi qudratil malik al-hajj li'anna zakata la tata'ayyan fi 'aini nisab bal yajuzu an yakhrujaha minhu aw min ghairihi. Diperbolehkan untuk menjual harta yang mencapai nisab atau menjual sebagiannya setelah datang wajib zakat, waktu wajib zakat, atas dzalika bi qudratil malik lam yakhillu, maksudnya tidak mengganggu, tidak merusak. Selama tidak merusak kewajiban zakat tersebut, kemampuan malik pemiliknya untuk mengeluarkan zakat dari harta yang mencapai nisab pada waktu wajib dikeluarkannya zakat. Karena zakat tidak tertentu kepada ainun nisab, kepada harta yang mencapai nisab itu. Akan tapi diperbolehkan untuk mengeluarkannya dari harta tersebut atau yang lainnya. Ya. Ya. Bila sampai harta nisab, dia jual seluruhnya emasnya. Ya. Tapi itu setelah wajib. Kalau sebelum wajib ya tidak ada tadi yang lari dari zakat tadi, lain hal. Ini setelah wajib. Dia punya emas umpamanya 1 kilo. Ya, hari ini wajibnya. Ya, emas itu dibelikannya kebun sawit sebanyak umpamanya 5 kapling, 10 hektar. Tidak ada kewajiban zakat pada kebun sawit kecuali dari sawit yang dijualnya bila sampai nisab. Ya. Sahkah jual belinya ini? Sah bila zakat dari sekilo tadi 25 gram emas, yang lain ada dia atau ada tabungannya juga masih. Ya. Tapi kalau akan mengganggu, bukan cuma 5 juta. Ini sudah wajib pada yang
25 gram dari 1000 gram tadi. Ya, sekitar 30 juta lebih kurang. Cuman uang tunai 5 juta kan. Ya, yang terganggu tidak boleh dia jual itu. Tidak boleh dia beli. Ya. Kenapa masih boleh kalau tidak mengganggu pembayaran penunaian zakatnya? Karena zakat itu tidak berkaitan dengan fisik harta langsung. Ya. Tanggung jawab si pemiliknya. Ya. Dan yang terkuat ada berkaitan dengan tanggung jawab pemilik, juga bertanggung jawab dengan ada hubungan dengan harta juga. Kenapa? Karena kalau bertanggung jawab pemilik berarti harta anak kecil, orang gila tidak ada kewajiban zakat. Yatim yang terima warisan dari orang tuanya 5 kilo emas itu ada kewajiban zakat, diberikan oleh walinya. Bukan dia anak kecil sholat aja tidak wajib. Tapi dia ada hubungan dengan orang, ada hubungan juga sebagian dengan harta tadi. Fadhal. Fadhal. أما إذا كان بيع هذا النصاب يؤدي إلى عدم قدرته على إخراج زكاته فإنه يجب عليه أن يبقى من هذا النصاب ما يكفي ويحرم عليه بيع هذا القدر لأن بيعه له يؤدي إلى أمر محرم وهو عدم إخراج الزكاة وما يؤدي إلى المحرم فهو محرم. Adapun apabila dia menjual harta yang mencapai nisab dan penjualannya tersebut akan membawa ikan zakat, maka pada kondisi ini wajib baginya untuk tetap menyimpan harta yang mencapai nisab tersebut, apa yang dapat mencukupkan dia bisa mengeluarkan zakat, dan dia diharamkan untuk menjual nilai besar kadar zakat dari harta tersebut, karena penjualan dari harta tersebut akan membawa kepada perkara yang haram, yaitu dia tidak mampu mengeluarkan zakat. Dan apa yang membawa kepada suatu yang haram, maka hukumnya menjadi haram. Ya, dalam kasus tadi dia beli tanah dengan 1 kilogram emas. Kewajibannya ini sudah masuk ya. Waktu haulnya. Kewajibannya 25 gram. Hanya 5 juta yang ada di tabungan. 5 juta yang ada di tabungan. Berarti akan prestasi dia akan tidak mampu dia membayar zakat. Ketika itu harumnya dia belikan kebun tadi. Wajib dia tinggalkan sebanyak 23 atau 24 gram karena ada uang rupiah 5 juta. Berarti yang boleh dia transaksikan ke pembelian sawah tadi terus masuk 75 gram. Tadi 1 kilo, tadi 5 kilo. Iya, 1 kilo berarti 975 gram. Baik. Fasl 11. Hal fil mal haqqun siwa zakat. Apakah dalam harta ada kewajiban yang lain selain zakat? La yajibu fil mal haqqun akhar siwa zakat. Ya, ini pembahasan penting karena menjadi landasan bolehkah mewajibkan pada harta orang muslim ya bila selain zakat ini, seperti umpamanya pajak ya, bolehkah apakah seorang muslim wajib membayar pajak bagi dia atau tidak? Kalau pendapat yang terkuat mengatakan bahwasanya tidak ada kewajiban pada harta ya, selain zakat. Maka bila dia sudah berzakat, lalu ada kemudian negara mewajibkan pajak, kerajaan khilafah mewajibkan pajak, harus bayar sekian ya, bagi dia
itu penerapan yang zalim. Karena tidak diwajibkan, Anda mewajibkan. Ya, sahih. Di khilafah Islam, di kerajaan-kerajaan Islam, pada masa-masa yang berlalu, ketika defisit biaya negara dan negara membutuhkan perang musuh yang menghadap, ya, maka negara hanya berdonasi, ya, bukan main ambil main tarik. Kalau zakat ia boleh main ambil main tarik, ya, seperti itu. Kecuali kondisinya darurat. Apa daruratnya? Dana yang terkumpul dari donasi tadi tidak cukup untuk biaya perang. Kurangnya banyak. Biaya perang umpamanya 1 triliun, 5 triliun. Yang itu 100 miliar. Tidak sampai 1%-nya. Ya. Ya. Ketika tidak sampai itu bisa dikhawatirkan negara kaum muslimin habis, hancur, dijajah dan segala macam. Kondisi ini darurat. Maka dia disesuaikan. Adapun pajak yang selamanya diterapkan, pembahasannya kembali lagi kepada tadi, apakah ada kewajiban pada harta? Mari kita pelajari. La yajibu fil mal haqqun akhar siwa zakat. Tidak ada kewajiban bagi harta selain zakat. Wa hadha qaul jumhur ahli ilmi. Dan ini merupakan pendapat jumhur ahli ilmi, yaitu jumhur para ulama. Muslim di dalam dari sahabat Talha ibnu Ubaidullah. Qal ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin sa'irar ra'si yusma'u dawi yusawt kullu hatta dana. Fa idza huwa yas'alu anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsu salawat fil yawmi wa laylah. Faqala hal alayya ghairuha? Qala la illa an tatawwu'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa siyam Ramadan. Qala hal alayya ghairuhu? Qala la illa an tatawwu'. Qala wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakat. Qala hal alayya ghairuha? Qala la illa an tatawwu'. Qala fadbar rajul wa huwa yaqul wallah la azidu ala hadha wa la anqus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflah in sadaqa. Sesuai dengan apa Ubaidullah, di mana berkatalah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang dari penduduk Najd dalam keadaan kepalanya penuh debu, dengan suara yang keras terdengar, namun tidak dapat dimengerti apa maksud yang diucapkannya, hingga mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya tentang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu khamsu salawat, salat 5 kali dalam sehari semalam. Kata orang itu, apakah ada lagi selainnya buatku? Maka beliau menjawab, tidak ada kecuali yang tatawwu' atau yang sunnah. Lagi yang selainnya buatku? Maka beliau menjawab, tidak ada kecuali yang tatawwu' atau sunnah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut zakat. Orang itu pun berkata kembali, apakah ada lagi selainnya buatku? Ada, kecuali itu yang sunnah. Wa dzakara fa'adbar rajul, kemudian orang itu berpaling dan kemudian berkata, wallahi demi Allah, aku tidak akan menambah selain daripada ini dan tidak akan mengurangi. Maka Rasul bersabda, aflah, orang itu akan beruntung apabila jujur menempatinya. Nah. Ya, kan tidak ada kewajiban pada harta. Sahih. Ya, karena selainnya adalah sunnah, sedekah sunnah. Ya. Adapun kewajiban yang mesti harus dibayarkan dalam kondisi apapun tidak ada, kecuali hanya zakat saja. Ya, kalau sekian 40 tahun dia tidak berzakat,
tetap wajib bayar zakat. Tapi banyak tidak. Adapun kalau negara memberikan sanksinya, itu sanksi negara, dari syariat tidak ada. Lanjut. Walima ruwiyal Bukhari, rawal Bukhari an Zaid bin Wahab, qala maratu birrabadah, fa idza ana bi Abi Dzar, fa ikhtalaftu ana wa Muawiyah fi walladina yaqnizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yanfikunaha fi sabilillah. Qala Muawiyah fi sabilillah. Qala Muawiyah nazalat fi ahli al-kitab. Faqultu nazalat fina wa fihim. Fakana baini wa bainahu fi dhak. Wa kataba ila Utsman radhiyallahu ta'ala anhu yashkuni. Fakataba ila Utsman an uqaddim al-aqdam al-Madinah. Faqadamtuha. Fakathra 'alayya an-nas hatta ka'annahum lam yarawni qabla dhalika. فذكرت ذاك لعثمان فقال لي تتنحيت فكنت قريبا فكنت قريبا فذاك الذي أنزلني هذا المنزل ولو أما أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. فهذا الأثر ظاهر في أن جل كبار الصحابة في عهد عثمان قد خلف جمع المال ولما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من أدى زكاة ماله فلا جناح عليه أن يتصدق. ولما ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال إذا أخرجت صدق مالك فقد أذهبت شره وليس بكنز. ولما سيأتي ذكره في حكم وفضائل في apa yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dari sahabat Zaid bin Wahab. Beliau berkata, aku melewati Rabadah, tempat saja. Rabadah itu tempat sebelah timur kota Madinah, jaraknya sekitar 100. Dan aku bersama Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, dan aku bertanya kepadanya, ma anzalaka manzilaka hadha? Apa yang menyebabkan kamu berada di tempatmu ini? Maka beliau berkata, aku dahulu berada di Syam. Fakhtalaftu ana wa Muawiyah. Dan aku berselisih antara diriku dengan Muawiyah di dalam firman Allah, walladzina yaknizuna az-zahab, orang-orang yang mengumpulkan atau menimbun harta berupa emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Surat Taubah ayat 34. Berkata Muawiyah dalam menafsirkan ayat ini turun kepada ahlul kitab. Dan aku berkata, sesungguhnya ayat ini turun juga kepada kita dan kepada mereka. Fakana baini wa bainahu fi dzak, maka muncullah sesuatu. Lalu kemudian dikirimlah surat kepada Utsman bin Affan. Muawiyah mengirim surat. Ya. Maka beliau mengucapkan atau menulis surat kepada Utsman, an uqaddimal Madinah faqadamtuha. Faqataba ilai Utsman. Kemudian Utsman memerintahkan aku untuk datang ke Madinah, maka aku pun datang ke Madinah. Faqathra an-nas hatta ka'annahum lam yarawni qabla dzalika. Maka banyaklah manusia berbincangkan aku seakan pada Utsman. Maka beliau berkata kepadaku, apabila engkau menghendaki tanahaita menjauhlah. Jangan di Madinah. Masya Allah. Jangan di Madinah, jangan di kota-kota Syam, gubernur Syam. Tadi jangan kau berada di kota. Menjauh ajalah ke Rabadah sana. Maka itulah yang menyebabkan aku berada di tempat ini. Walau amaru alayya habasyian lasami'tu wa ta'tu. Amaru diperintahkan. Mereka menjadikan pemimpinku seorang Habasyi. Maka niscaya aku akan mendengarkan dan mentaatinya. Maka asar-asar ini yang zahir, yang jelas sekali bahwa sejumlah besar sahabat pada masa Utsman bin Affan qad khalafa Abu Dzar, telah menyelisihi apa yang menjadi pandangan Abu Dzar ketika mengharamkan seluruh hartanya radhiyallahu anhuma, bahwa beliau berkata, siapa yang menunaikan zakat hartanya maka tidak ada dosa baginya kecuali dia bersedekah.
Dan apa yang telah sabit dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau berkata, apabila engkau mengeluarkan sedekah hartamu, maka engkau telah mengeluarkan keburukan harta tersebut, walaysa bikanzin, dan tidaklah engkau dikatakan mengumpul teman. Akan datang penjelasannya dalam hikmah-hikmah dan keutamaan-keutamaan disyariatkannya ibadah zakat. Nah, ya, bahkan dari jumhur ulama, mayoritas para ulama Islam, tidak ada kewajiban pada harta bila zakat sudah ditunaikan. nah. Di antaranya asar-asar yang dilewatkan tadi, ya, dari Bukhari dan Muslim dari Talha bin Ubaidillah, di mana orang Najd kedengaran si omongannya, dengungan suaranya kedengaran tapi nggak bisa dipahami sampai dia dekat. Ternyata dia bertanya tentang Islam. Maka Rasulullah menjawab, maka orang ini mengatakan, apakah ada sholat lain yang wajib? Tidak, kecuali engkau atau melakukan sholat sunnah. Lalu Rasulullah mengatakan, kamu wajib melakukan. Apakah ada puasa lagi yang wajib aku lakukan selain puasa Ramadan? Dia menjawab, tidak ada, kecuali engkau. Kemudian Nabi menyebutkan ada kewajiban zakat. Orang itu mengatakan, apakah ada selain zakat? Kata Nabi, tidak, kecuali engkau bersedekah. Berarti beda zakat dengan sedekah. Karena zakat ada ketentuannya, syarat dan rukunnya, kemudian ada waktunya, ya. Bukan semua mau kita, besarannya mau kita, pada siapa yang kita kasih juga kita kasih. Bukan. Kalau sedekah silahkan. Lalu orang tadi berlalu dan dia mengatakan, demi Allah saya tidak akan menambah dari yang wajib ini dan saya tidak akan kurangi. Rasulullah mengatakan, berbahagialah dia bila dia jujur dalam ucapannya itu. Ini menunjukkan bahwa bila zakat sudah Anda keluarkan, artinya Anda sudah berzakat, ya, sudah Anda berikan kepada para mustahik, tapi belum mencukupi kehidupan mereka, ya, karena yang berzakat dari itu hanya tidak beberapa orang, sehingga zakat yang Anda berikan tidak memenuhi kebutuhan setahunnya dia. Maka wajib sebesar zakat Anda saja. Juga dalil yang lain, pertikaian tentang Abu Dzar dan Utsman bin Affan dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum, di mana firman Allah tentang orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak membelanjakannya di jalan Allah, ya. Kalau menurut Abu Dzar, berarti ayat ini turun untuk ahli kitab dan orang muslim kita juga. Artinya Anda tidak boleh ada di kantong Anda emas. Harus keluarkan semuanya. Tabungan Anda harus nol. Ya. Itu yang digembar-gemborkan oleh Abu Dzar di Syam. Itu pusing Abu Sufyan. Ya, dia sebagai amir di situ. Ya. Dan Syam dikenal dari dulu sampai sekarang, harta di sana banyak. Masya Allah. Sampai akhir zaman, sampai kiamat pun. Karena sungai Efrat mengaliri Syam. Dan Nabi mengatakan, datang waktunya sungai Efrat debitnya akan jauh berkurang, bermunculan di dasarnya emas. Emas itu. Di antara 100 orang, satu yang hidup, lainnya mati.
Salah berebut. Ya. Ya. Dan sekarang negara-negara maju berusaha mencarinya dengan satelit apa-apa, nggak nemu. Karena belum waktunya. Ya. Seperti itu. Maka Abu Dzar diadukan oleh Muawiyah. Ini dia berpaham lain ini. Ya, ini. Ya. Pahamnya ini mengharuskan semua orang hanya baju di badan, tidak boleh lagi nyimpan emas dan uang, karena emas dan perak adalah uang. Berarti tabungan Anda harus nol. Dinar dirham Anda harus dikeluarin semuanya. Dia mengambil jalan hidup seperti itu, terserah dia. Tapi mewajibkan orang, mengajak orang, memaksa orang, ya, padahal sesuatu yang dalam syariat dibolehkan orang menyimpan harta bila kewajiban sudah dilakukan. Ya. Maka Utsman memanggilnya, ya, dan Utsman tidak memarahi Abu Dzar. Ya, dia berpendapat begitu silakan. Ya, dia berpendapat begitu silakan, tapi menjauhlah. Jangan tengah-tengah manusia. Pusing orang nanti. Ya. Menjauh beliau ke Rabazah tadi. 150 km dari kota Madinah. Ya, ini yang menyebabkan aku, kata Abu Dzar, untuk berada di Rabazah menyendiri di kota-kota, di daerah yang kuat, kota besar. Jangankan Utsman yang merintahkan aku seperti ini. Kalau kalian angkat pemimpin seorang budak pun, dia perintahkan aku seperti ini, aku ikutin. Ini akidahnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut dia benar, ya. Tapi tangan lain, masalah dalilnya benar menurut dia, ya, bukan juga mengatakan rujuk dari pendapatmu, karena hak beliau karena ada dalilnya bahwa ayat Al-Quran turun kepada siapapun, kan. Andai pun itu juga orang Islam. Ya. Dan banyak asal sahabat yang menunjukkan seperti itu juga, bahwa kewajiban hanya ada dalam harta Anda hanya ada zakat. Bila telah Anda keluarkan, alhamdulillah, boleh punya tabungan 1 miliar, boleh 10 miliar, boleh 1 triliun, boleh asal zakat sudah Anda keluarkan. Ya. Begitu juga diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana siapa yang sudah mengeluarkan zakat hartanya lalu tidak bersedekah, dia tidak ada dosanya. Ya. Zakat malnya sudah benar. Lalu ketika ada kencelengan Jumat, ada segala macam yang di jalanan, apalagi kalau mau lebaran biasanya jalan dihambat-hambat, minta kencelengan, enggak satu pun dia berikan. Berdosakah dia? Jawabannya tidak. Bila zakatnya sudah. Insyaallah. Ya. Berdasarkan sahih dari Jabir bin Abdullah bahwa dia berkata, bila engkau telah mengeluarkan zakat hartamu, bukan harta, dan harta Anda yang tersisa bukan kanz. Nas dari Jabir, bukan kanz. Ya. Berarti antara Jabir dengan Muawiyah dan dengan Utsman pendapatnya sama.
Sedangkan Abu Dzar berpendapat sendiri. Tentu pendapat Abu Dzar dalam hal ini lemah. Ya. Sebagaimana nanti lebih ada penjelasan lebih rinciannya. Lanjut. ila anna al-man'a min kanzil mal nasikha bi fardhi zakat. Yaitu larangan mengumpulkan harta telah dihapus, dimansukh dengan kewajiban zakat. Lima marra fil mas'alati sabiqah, sesuai dengan apa yang telah dijelaskan pada permasalahan sebelumnya. Wa lima rawal Bukhari an Khalid bin Aslam, dan sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Khalid bin Aslam, beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah Umar radhiyallahu anhuma faqal a'rabi akhbarani an qawlil akhbirni an al-dhahab wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah. Qala Ibn Umar radhiyallahu anhuma man kanzaha falam yuaddi zakataha fawailun lahu min kanziha nam masyaallah min kanziha nam masyaallah afwan min kanziha falam yuaddi zakataha fawailun lahu innama kana hadha qabla an tanzila zakat falamma unzilat ja'alahu Allahu tuhran lil amwal. Apa yang diriwayatkan oleh Khalid bin Aslam berkata, telah keluar Ma'ar Abdillah, kharijna kami telah keluar bersama Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Lalu ada seorang Arabi yang berkata, kabarkanlah kepada aku tentang firman Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak di jalan Allah. Maka berkata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, di antara penyimpanan harta, maka hada qabla an tanzila zakat. Sesungguhnya ayat ini hukum ayat ini sebelum turunnya kewajiban zakat. Maka setelah turunnya kewajiban zakat, Allah menjadikan zakat sebagai pada harta. Walima sayati fi bab zakat al-hubu wa thimar, dan apa yang akan dijelaskan pada bab zakat, ma yajibu al-aghniya inda hudusi hajatin faqirin yukhsha alaihi bisababiha min halakin aw nahwihi. Dan dikecualikan dari hukum yang sebelumnya, yaitu tidak ada kewajiban atas harta kecuali wajib atas orang-orang kaya manakala terjadi suatu peristiwa atau kejadian kebutuhan dan hajat kebutuhan orang-orang fakir yang sangat besar yang dikhawatirkan dengan sebab tidak terpenuhinya kebutuhan mereka, yaitu akan ada kebinasaan atau kematian. Membantu atau memenuhi kebutuhan hajatnya kecuali dia, kama yustasna min dzalika furudul kifayat, sebagaimana dikecualikan juga dalam hal perkara-perkara yang sifatnya fardu kifayat. Idalam yujad man yakumu biha ala tafsili fi dzalika, yaitu apabila tidak ada satu orang pun yang dapat menunaikannya, yang akan dijelaskan secara terperinci ya'ti fi babi ihtisabil madzalim fi zakat, yaitu pada pembahasan bab ihtisabil madzalim fi zakat. Nah. Ya. Para ulama jumhur mayoritas ulama mengatakan tidak ada harta bila Anda sudah berzakat dan tidak termasuk dalam firman Allah orang-orang yang menimbun emas dan perak, ya, menyimpan, ada tabungan. Nah, tidak termasuk orang-orang yang tercela yang mendapatkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, seorang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Seorang Arab Badu datang kepada beliau, ya aku fahami dari firman Allah zahirnya walladzina yaknizuna yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menimpun, berita kabar mereka akan azab yang pedih. Ini umum, mutlak, yang penting menyimpan. Berarti nggak boleh ada di saku kita uang, nggak boleh ada di rekening kita uang, boleh ada di depan emas, nggak boleh. Itu termasuk menyimpan. Itu zahir ayat. Seperti yang Abu Dzar berdalil dengan zahir ayat, ini Arabi juga berdalil dengan zahir ayat. Firman Allah. Kalau Anda hanya memahami zahir,
tanpa ada yang lainnya, dan menghebohkan, merusak di masyarakat. Maka kata Abdullah bin Umar, orang termasuk daripada kalau dia tidak mengeluarkan zakatnya. Ini ia dapat dia kecelakaan. Ini ia dapat dia kecelakaan. Ya. Tetapi dan ayat ini sebelum diturunkan ayat zakat, ketika sudah turun ayat zakat, khudh min amwalihim sadaqatan tahhiruhum tuzakkihim biha. Allah mengatakan, berarti sudah bersih. Ya. Nggak perlu tidak termasuk dia kanz yang dilarang tadi. Ya. Nanti akan ada penjelasan terperinci biji-bijian dan buah-buahan. Namun itu pendapat jumhur yang paling kuat. Namun ada beberapa kondisi pengecualian. Ya. Anda sudah berzakat mal, kondisi luar biasa. Namanya seperti dalam pandemi. Orang kadang banyak tetangga-tetangganya ya yang pendapatannya, tabungannya nggak cukup untuk sampai 4 tahun. Bahkan ya kemungkinan terpapar dan menyebarkan virus ya, karena kalau nggak mati kelaparan dia ada anak-anaknya. Pada saat ini wajib dan masih tabungannya sangat banyak. Alhamdulillah masih ada tabungannya 30M. Dia wajib memberikan nafkah walau sudah berzakat. Ini pengecualian. Ya. Anda sudah berzakat, tapi qadarullah jadi musibah banjir di sekitaran Anda. Dan Anda alhamdulillah diselamatkan oleh Allah, Anda dan harta Anda. Ya, apakah ada kewajiban Anda? Oh, itu kan kewajiban negara. Ya, kalau kasusnya di dekat dari ibu kota negara. Kalau kasus di Papua sana beritanya tidak sampai. Pedalaman Kalimantan. Di hutan-hutan di adalah berita. Anda yang di situ yang tahu, ya, wajib Anda menyelamatkan mereka, mengeluarkan harta Anda. Ya, tidak bisa Anda katakan saya sudah berzakat ya Allah. Enggak. Begitu juga hal-hal yang fardu kifayah seperti yang tadi saya contohkan dari awal. Terjadi ada ancaman musuh mau perang dan negara kondisi keuangannya tidak cukup. Ya. Dalam hal ini bisa jadi menjadi kewajiban walau dia sudah berzakat. Ya, karena kalau tidak, ini juga yang dikatakan Imam Syatibi dalam masalah penarikan pajak. Ada kepentingan. Ya, kalau tidak terpenuhi akan rusak kehidupan bernegara. Bukan menjadi pendapatan tetap. Karena ini kan namanya pengecualian. Bisa pengecualian menjadi suatu SOP? Ya enggak lah. Namanya anak-anak sekolah, ya kalau dalam kondisi sakit, ya enggak mungkin kalian belajar. Maka dia mengajar. Ada pengecualian. Apakah bisa di general lagi? Yang tidak, yang lain juga nggak perlu belajar, lulus semuanya, enggak lah. Namanya pengecualian bila kasus yang sama terjadi baru.
Ya, tapi bila tidak masuk dalam untuk negara itu mandiri, tidak membebani rakyat, ini namanya bukan pengecualian. Ini sudah jadi gaya hidup bernegara, di mana selamanya menarik pajak dari rakyatnya. Sudah jam 7. Jadi pemerhati roja, demikian beberapa pasal dalam bab zakat yang sudah kita baca dan juga mendengarkan penjelasan serta syarahnya secara lengkap, alhamdulillah. Dan kemudian kita bisa berikan kesempatan sesi soal jawab untuk memperdalam pembahasan 236543 dan pertanyaan pesan chat WhatsApp di nomor yang sama dan sudah juga cukup banyak yang masuk, kita akan angkat nanti insyaallah. Kita terima via telepon terlebih dahulu, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan hamba Allah di Banten. Baik, silakan Ibu, pertanyaannya. Mau nanya Pak Ustadz, ini berkenaan dengan apa namanya tuh harta zakat Pak Ustadz. Silahkan Bu. Tapi ini bukan sebagai yang pemberi, tapi yang penerima Pak Ustadz. Iya. Kan kalau misalnya kategori orang yang menerima zakat itu kan fakir atau miskin. Kalau fakir orang yang benar-benar tidak punya apa-apa. Tapi kalau miskin punya tapi cukup atau kurang. Ini yang Ana mau tanyakan dari masalah zakat ini. Dan orang ini saudaranya suka berzakat kalau Ramadan. Itu kalau misalnya dia mengatakan kepada saudaranya yang saudara jauhnya itu, boleh nggak saya daftar untuk itu masuk dalam kategori meminta-minta apa bagaimana Pak Ustadz? Sebentar kan Ibu. Ya. Nenek buyut. Bukan satu bapak, satu ibu. Hah? Bukan seayah si ibu. Bukan saudara-saudara senenek buyut gitu. Nenek, bukan lagi nenek, bukan senenek, sekakek, sebuyut-buyut. Ya gitu. Jadi dia mempunyai harta berlimpah. Ya. Gitu. Jadi bolehkah dia meminta? Jadi dia kan suka berzakat. Jadi maksud Ana ada orang yang menanyakan ke dia. Iya, kita bisa pahami Ibu, insyaallah. Ya, mendaftar ya, meminta, apakah itu bagian meminta-minta atau tidak gitu ya? Ya. Taib. Baik ya. Silakan. Ya. Taib. Baik ya. Silakan. Wa iyyakum jazakallahu khair. Kita akan simak jawabannya Ibu. Kita akan simak. Ya, dalam hadis qabisah, la tahillul mas'alatu illa lisalah. Tidak halal minta-minta. Di antaranya rajulun asabathu faqah. Orang yang terkena kesulitan hidup. Dia sudah maksimal mencari, ya. Tapi dengan syarat kebutuhan pokok, ya. Maka bila dia meminta dari zakat, baik ke muzaki langsung dalam kasus tadi, atau datang ke Badan Amil Zakat Nasional yang alhamdulillah badan ini ada di setiap provinsi, setiap kota, setiap kecamatan, bahkan setiap desa kalau tidak salah juga ada Basnas desa. Iya atau tidak? Ada. Atau datang ke badan pengumpul unit pengumpul zakat. Biasanya di masjid ada. Ya, atau mitra zakat dari Basnas di masjid ada. Datang ke mereka bahwa saya kekurangan biaya hidup ini. Ya, ini bukan termasuk mengambil hak Anda dan halal. Masya Allah. Boleh Ustaz ya? Boleh Ustaz ya? Boleh. Alhamdulillah. Demikian Ibu yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Kita terima kembali pertanyaan selanjutnya, masih via telepon di 021. Silakan. Halo. Halo Pak,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Pertanyaannya? Pertanyaannya Pak, kalau kita ketemu uang di jalan, Ya. terus kita dapat, terus kita sedekahkan kepada orang lain, itu bagaimana Ustaz kerjanya? Iya. Itu saja Pak. Baik. Ya, kita akan simak jawabannya Pak Syarifuddin. Jazakallah khair. Silakan Ustaz. Berbeda-beda. Kalau jumlahnya besar, ya dapat satu tas di jalan miliar. Ini tidak boleh dibagikan, disedekahkan, melainkan diumumkan setelah 1 tahun tidak ada juga yang punya, tetap bukti tidak halal bagi Anda. Sedekahkanlah kepada fakir miskin atas niat pemiliknya. Ya. Tapi kalau jumlahnya kecil, Anda ketemu 20.000, 10.000, 50.000, ya. Maka boleh Anda langsung sedekahkan, tidak ada masalah, tanpa Anda memberitahukan. Capek Anda ketemu 10.000, Anda taruh di medsos, ya, nanti ada yang nelfon dan segala macam. Gara-gara 10.000, 50.000, Anda ternyata dihack. Bapak Syarifuddin, semoga menjadi pencerahan ya dan jawaban bermanfaat. Kita berikan kesempatan berikutnya masih via telepon di 0218236543 dalam pembahasan bab zakat. Dan sambil menunggu kami angkat pertanyaan dari pesan chat WhatsApp. Pertanyaan disampaikan pendengar dan pemirsa Roja. Ada beberapa pertanyaan yang sama. Saya biasa memberikan zakat kepada kerabat yang miskin atau tidak memiliki kemampuan, dan di antara pendidikan sekolah. Dan biasanya saya berikan secara bertahap tiap bulan untuk membayar biaya pendidikannya. Ini dilakukan supaya memastikan bahwa uang tersebut tidak digunakan untuk yang bukan prioritas oleh orang tuanya. Maka ini diperbolehkan Ustaz. Jazakallah khair. Ini zakat. Zakat. Ya. Apabila sudah tempo dengan Anda. Ya. Lalu bagaimana? Serahkan ke orang lain, paman Anda. Atau dalam kasus tadi untuk sekolahnya, dan ini penting, sekolah anak sudah di pesantren tahfiz Quran dan manhaj yang bagus. Ya, Anda datang ke sekolahnya, Pak, setahun uang SPP anak ini. Sahih. Ini. Sahih. Sekolah akan mau lah, senang. Ya. Hal itu hitung dari zakat Anda. Itu lebih bagus. Allah waliyat taufiq. Nah, Ustaz. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian Bapak Ibu. Dan selanjutnya kami angkat via telepon terlebih dahulu. Sudah ada yang masuk kembali. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Bapak Abu Abdurrahman dari Bekasi. Baik, Abu Abdurrahman, silakan pertanyaannya. Nah, adapun jumlah dagangan saya itu berkisar lebih kurang 300 juta. Sebelum stok barangnya sekitar 300 juta. Sebelum corona kita membayar zakat dagangan itu 2,5%, berarti 7,5 juta. Tapi setelah corona kemarinnya itu omset penjualan kita bahkan sampai termakan modal. Kemudian untuk mengontrak pembayaran zakat barang dagangan masih ada. Barang dagangan masih ada, Ustaz. Masih lebih nyesek, Ustaz. Tapi belum laku, dia berupa dagangan atau stok. Cuman tidak ada uang kontan. Barangnya apa ini, mohon maaf? Seperti ATK. ATK bisa, ATK-nya Anda berikan ke fakir miskin.
Maksud saya begini Ustaz, yang jadi pertanyaan, bolehkah kita membayar zakat itu dengan mengutang dulu gitu Ustaz? Jangan. Tadi yang Anda keluarkan, umpamanya alhamdulillah tadi tahun kemarin, tahun sebelumnya jadi zakatnya 5 juta. 5 juta ATK yang penting bagi setiap pena, tas, buku, tas, hal yang penting lah. Hal yang penting lah. Ya, Anda ambilkan sendiri 5 juta. Mungkin sekian pena, sekian buku, ya. Ya. Anda berikan ke fakir miskin A, B, C, dan seterusnya. Sebagai zakat. Bukan dengan berutang, akhir. Ulama membolehkan mengeluarkan zakat dalam bentuk barang dagangan karena tidak ada cash flow. Dan Anda bukan barang yang dibutuhkan fakir miskin. Bukan fakir miskin. Beri toko material, tidak mungkin. Fakir miskin naruh besi di rumahnya, naruh semen, naruh pasir. Ya, maka kewajiban zakat tetap keluarkan. Semen sebanyak 5 juta. Anda sampaikan ke fakir, ini zakat saya. Pak, udah saya nggak perlu terima zakat, biarlah saya kayak begini miskin. Pusing saya hidup. Kita rumah aja kecil sempit, motor di mana tuh semen sebanyak 5 juta. Enggak begitu, Bu. Ibu terima, Bapak Ibu terima dulu. Nanti ditip di toko material saya. Nah, dijualkan. Allah benar, sahih solusi. Kalau ada pembeli, saya katakan, ya, kalau terjual kasih uangnya ke fakir miskin tadi. Semuanya saja, tanpa dikurangi. Ya, kalau Anda mau minta fee karena nyewa tempat di toko Anda, itu lebih baik. Baik. Masya Allah. Masya Allah. Jazakallah khair. Demikian Abu Abdurrahman, ya, solusi yang disampaikan oleh Ustaz, semoga bermanfaat dan semoga Allah mudahkan pembayaran zakatnya. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali masih via telepon di 0218236543. Halo, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu Tias di Pontianak. Baik, Mutias silahkan pertanyaannya. Yang mau saya tanyakan, menghitung zakat mal setiap tahun pada bulan Ramadan saya selalu hitung zakat mal. Yang mau saya tanyakan, apakah boleh saya ngitung? Kadang-kadang saya lupa menghitung di awal bulan. Nah, saya ingatnya di pertengahan biasanya karena harus saya cek lagi saldo yang ada di bank. Kemudian apa dengan yang pertama? Yang kedua tentang menghitung zakat antara suami istri. Selama ini saya menghitung sendiri zakat mal saya, sementara suami juga menghitung sendiri. Karena selama ini yang kami lakukan seperti itu. Kemudian yang ketiga mengenai kalau misalnya untuk tahun ini zakat mal suami ternyata tidak cukup untuk mengeluarkan hartanya, tidak cukup untuk mengeluarkan zakat, apakah harus digabung dengan harta saya zakat mal? Iya. Baik, itu saja. Terakhir boleh satu lagi, terus untuk bahwa yang saya kasih itu adalah zakat mal. Nah, itu dia. Siap. Yang pertama apa, Ibu? Lupa saya. Nanti saya sampaikan, Ustaz. Ya. Yang pertama terkait dengan masalah waktu di awal atau pertengahan Ramadan, tidak konsisten. Itu saja umum 4 pertanyaannya. Iya. Oh iya. Nah, pertama apa? Masalah waktu, ya, bukan. Dia berdasarkan kondisi rezeki Anda, harta Anda. Umpamanya, dan itu setiap manusia akan berbeda haul jatuh tempo zakatnya. Umpamanya seseorang dari lahir sampai dia punya harta 1 nisab. Anggap hari ini dapat uang 1 nisab. Bisa jadi hibah dari orang tua atau hibah dari mertua. 13 Ramadan. Berarti kewajiban Anda zakat 13 Ramadan selama
ke depannya, kecuali ada perubahan harta Anda kurang dari nisab lagi. Anggap nisab karena dikasih tadi umpamanya 10 miliar. Alhamdulillah bakal kurang nisab sampai Anda meninggal. Anda lewatkan tanggal 14. Kecuali darurat. Apa yang darurat itu umpamanya jenis harta Anda banyak. Bahkan barang dagangan butuh stok opnamnya, stoknya dihitung satu persatu lagi. Rinci karena umpamanya kalau sekarang kan ada sistem bila diklik terjual otomatis barang masuk bertambah. Itu gampang, tinggal mengeluarkan print dan dilihat langsung dapat datanya. Kalau dia nggak pakai mesin tidak pakai komputer, masih manual kayak warung-warung kebanyakan. Harga tentu dia hitung lagi sekarang berapa, tinggal berapa dus, berapa liter, segala macam. Berapa harganya waktu beli, berapa harganya sekarang. Butuh waktu yang panjang. Butuh waktu panjang. Iyalah kalau cuman warungnya kecil satu. Kalau warungnya besar banyak, mungkin butuh waktu menghitungnya 1, 2, atau 3 hari. Anda katakan karyawan non tanggal 10 tidak ada aktivitas jual beli, semuanya yang ada adalah menghitung harta yang ada sekarang sehingga tanggal 13 saya bisa berzakat. Dihitung sebelum tanggal 13 berarti saja. Tapi biasanya para pedagang itu kalau bulan ditinggal dihitung di akhir bulan, maksudnya 30 Januari. Biasanya kalau laporan keuangan itu kan per tahun. Biasanya laporan keuangannya itu di 30 Januari. Saya nggak mau pakai Januari. Saya setiap 13 bulan buat laporan keuangan, seluruh harta barang dagangan dan rekening dan seluruhnya. Itu juga bisa, tidak masalah. Tapi kalau sudah terbiasa dulu, sebelumnya memang sudah 30 Januari, kita pakainya 30 Januari. Begitu cara menghitung zakat, tidak bisa dilambatkan sehari, 2 hari, 3 hari, kecuali darurat tadi. Yang kedua berkaitan dengan, dan ini pertanyaan yang sama dari pesan chat WhatsApp, kami gabungkan. Ketika harta suami memiliki, masing mengeluarkan zakatnya sendiri-sendiri, Ustaz. Apakah demikian syariatnya? Dan apabila harta suami tidak mencukupi, apakah bisa digabungkan dengan harta istrinya biar mencapai nisab? Tidak. Kecuali istrinya menghibahkan ke suaminya. Bang, sampai enggak 144 juta. Enggak, sekarang uang saya cuma 100 juta. Ini saya transfer 50 juta. Berarti abang wajib zakat ya, kata si suaminya. Enggak, ini kan baru masuk ini. Tahun depan saya wajib zakat. Baik, benar ya tadi umum, Masya Allah. Dan yang berkaitan yang penyaluran zakat kepada seseorang, person to person, apakah perlu disampaikan bahwasanya ini harta zakat saya yang saya berikan kepada bapak atau ibu? Tergantung. Kalau Anda yakin karena tetangga dekat, tahu Anda berapa pendapatan diri, ini tidak perlu Anda sebut dengan zakat. Tapi kalau Anda enak menanyakan berapa pendapatan, berapa pengeluaran pokok, ya, kalau Anda enak, ini adalah zakat. Sehingga Anda mana tahu dia di kampungnya, jangan-jangan dia punya kebun dia berhektar-hektar. Kan tidak tahu kita. Kelihatannya ya rumah gubuk, tapi di kampungnya banyak lahan saja. Banyak kekayaan yang terkena zakat. Iya. Jazakallah khair, demikian umum, barakallah. Jadi cukup jelas ya dan bisa difahami, barakallah fi. Kami angkat pertanyaan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencicil hutang kepada ibu dan saudara kandung untuk perbaikan rumah di waktu yang lalu. Demikian juga uang tersebut atau uang gaji tersebut digunakan untuk biaya sekolah anak-anak kami. Sehingga sekarang setiap bulan kami hanya menggunakan uang untuk konsumsi di bawah 5 juta rupiah.
apakah masih wajib memberikan 2,5% setiap bulannya, Ustaz? 15 juta kali 12 berapa itu? 14 dikali 12, 168. Ya, sampai nisab. Tapi kalau terima 20 juta habis untuk kepentingan pokok dan bukan israf, bukan berlebihan dalam, bukan boros dalam mengeluarkan harta, tidak ada kewajiban zakat. Alhamdulillah. Tidak ada kewajiban zakatnya umum ya. Demikian, Masya Allah. Barakallahu fiik. Demikian. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Kami angkat dari pesan setengah. Ustaz, apakah yang dimaksud dengan nisab harta mencapai nilai nisab baru kemudian dizakatkan? Apakah yang dimaksud dengan nisab dan berapakah nilai nisab itu, Ustaz? Nisab setiap harta Nabi tentukan batas maksimal harta terkena zakat. Untuk kambing Nabi tentukan 40 ekor. Nabi tentukan minimal 5 ekor. Untuk sapi Nabi tentukan 30 ekor. Kewajiban zakat. Bila Anda sampai zakat, bila Anda sampai 40 ekor bahkan lebih, maka terkena zakat. Itu nisab itu. Adapun nisab harta yang lain, harta kewajiban zakat pertanian 5 wasak. Ini berdasarkan firman Nabi SAW. Firman Nabi SAW. Laisa fima duna khamsati awsutkin sadaqah. Harta pertanian yang hasilnya tidak sampai untuk makanan 5 wasak, tidak ada zakatnya. Itu ucapan Nabi SAW. Maka 5 wasak itu kalau anda literkan satu, dia sama dengan 300 sok. Kalau 1 liter berarti 900 liter. Ya, tinggal anda konversikan ke beratnya. Kalau padi Anda hasil panennya di bawah 300 liter, maka tidak ada 100 liter, maka tidak ada kewajiban zakat. 900 liter. Kalau 1000 liter umpamanya, atau 2 ton umpamanya, atau 2 ton padi Anda, beras Anda yang panen dari sawah, maka baru dikeluarkan 10%. Itu yang nisab. Untuk rupiah dan perak, kalau Anda punya emas, punya perak, masing-masing nisabnya beda. Emas 85 gram, emas 24 karat, perak 595 gram. Itu Nabi yang menentukan. 200 dirham dikeluarkan, kata Nabi SAW, 1/40-nya. Miskol. 20 miskol, 20 dinar, itu sekitar 85 gram emas. Kalau Anda punya rupiah, ikut kemana? Ke emas atau ke perak? Uang yang emas, maka ikut kepada emas untuk nisabnya. Sekarang emas 85 gram itu 720.000 rupiah per gram. 150 juta kurang lebih. Bila rupiah Anda kurang 154 juta, tidak ada kewajiban zakat. Bila rupiah milik Anda di atas itu dan sudah berlalu satu haul, terus di atas itu. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Demikian pemirsa dan pendengar yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Cukup jelas tadi dari zakat hewan ternak, zakat zuhur wal simar, dan zakat emas dan perak serta uang. Ya, semoga bermanfaat. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 021 36543. Silakan. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Saya Pak Ahmad di Klender. Silakan, Pak Ahmad. Iya. Ada 2 pertanyaan.
Ada dua pertanyaan boleh Pak? Nah, silakan Pak. Yang pertama mengenai zakat. Jadi kalau sudah nisab kan ada waktunya juga ya, Ustaz ya, 1 tahun ya. Nah. Jadi misalnya tabungan kemudian di tahun 2025 misalnya 300 juta. Jadi yang dizakatkan itu 200 juta yang sudah setahun atau 300 jutanya dihitung 2,5%-nya, Ustaz? Uang Anda masuknya kecil-kecil atau sekaligus dapatnya gede? Bingung. Ini mana sudah setahun, ini mana yang belum. Hari ini dapat 2 juta. Besok dapat 1.575.000 rupiah. Besok dapat lagi 2.950.000 rupiah. Tentu menghitung setahunnya Anda pusing. Masing-masing haul sendiri ya, Ustaz? Ya, masing-masing haulnya sendiri. Maka biar gampangnya ikut haul pertama sudah ada haulnya. Bila haulnya biasa di Ramadan, walaupun kemarin baru dapat hasil Rp1.000. Jangan nunggu lagi 35.000 rupiah itu untuk Ramadan 14 Ramadan tahun depan. Repot Anda bisa jadi gila malah. Iya, sulit. Setiap hari ini mana zakat yang keluar harus berapa mana kan. Setiap Anda dapat uang berapa rupiah Anda input. Pokoknya ngadat error ke program Anda, aplikasi Anda. Berapa Anda mau zakat lagi? Itu jadi zakat lagi. Itu jadi stres. Jelas. Digabungkan semuanya ya. Jadi Ustaz, jadi hitung 2,5-nya dari yang terakhir ya Ustaz ya. Ya, yang 300 juta tadi. Baik, makasih. Ya, makasih. Baik, itu saja. Baik, itu saja. Baik, wa iyyakum jazakallahu khair. Baik, kami berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silakan. Ya, silakan. Halo. Sudah masuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Abu Salma di Baik. Cibubur. Abu Salma, silakan pertanyaannya. Ya, Ustaz, izin bertanya Ustaz, Ana mempunyai saudara yang keadaan ekonominya lagi sangat kekurangan lah Ustaz. Beliau ini nggak kerja Ustaz. Beliau ini nggak kerja sama sekali sekarang. Tapi beliau ini memang sering ini Ustaz. Kalau diajak berdagang selalu terlambat, terus diajak kerja sama orang banyak ini itu gitu. Nah, apakah yang seperti ini termasuk yang berhak menerima zakat? Berhak menerima zakat. Ini saudara antum. Iya, Ustaz. Ini karakternya bermasalah ini, akhi. Maka selain Anda bantu perbaiki. Ya. Tapi anak kalau untuk memberitahu beliau ini anak nggak berani Ustaz, karena usia beliau ini jauh lebih tua dari anak gitu. Iya. Caranya mungkin dengan satu dan lain hal lah. Ya, masalah cara. Cuman ini sekedar masukan Anda yang punya anak. Ya. Pembentukan karakter itu kan anak di umur kecil. Ya. Ahlinya pendidikan anak itu, anak biarkan mandiri. Biarkan dia memiliki tanggung jawab ketika sudah masuk umurnya. Ya, jangan semuanya kita orang tua yang bantu, sehingga dia tidak mampu mandiri. Ya. Banyak keluhan para pengusaha, kebanyakan anak zaman sekarang itu banyak yang tidak siap mandiri. Karena terbiasa pendidikan zaman sekarang apa-apa dipenuhi, bahaya sedikit pun juga, sehingga anak tumbuh dimanja. Tidak berasa situ, dia tinggalkan, dia biarkan. Anda sebagai orang tua nasihatin. Selain ini mubazir segala macam, ini bentuk karakter dia ke atas.
Kalau biasa seperti ini, pekerjaan makan aja ninggalin dia. Nanti kalau dia kerja, seperti itu. Lagi mood kerja, dia lagi nggak dia tinggalin. Ya mana bisa Anda kerja seperti itu? Ya. Itu semoga kaum muslimin dimudahkan oleh Allah untuk mengajarkan tanggung jawab. Umpamanya dikasih uang, suruh dagang, liatin agar dia mempunyai tanggung jawab. Di Indonesia, kaum muslimin, para guru-guru perhatikan hal ini. Anak-anak itu yang kalau lagi seneng, dia mau, lagi nggak senang, tidur. Jadi menjadi karakter seperti tadi yang sampaikan beliau tadi. Mau-maunya aja. Itu kalau sudah tua, repot untuk merubahnya. Tapi masih ada kesempatan. Nabi bukankah mengatakan al-hilmu bit-tahallum was-sabru bit-tasabbur. Tidak egois, tidak pemarah. Itu karena memang diajarkan dirinya. Kalau memang tidak terbentuk dari kecil, mungkin ada beberapa pelatihan perbaikan karakter tadi, mungkin Anda anjurkan dia ikut, ya, atau Anda ajaklah dia mendagang, ya, bagaimana Anda sulit, semoga dia tersentuh. Ya. Tapi memberikan dana ke dia sudah dagang, khawatir lagi bad mood, lagi nggak nyaman, dia tinggalin dagangan Anda. Habis dah. Modalnya habis, semuanya habis. Modal habis, dia nggak dapat apa-apa. Ya. Tapi kondisi dia, saudara ini, kerabat ini tidak memiliki apa-apa, statusnya fakir miskin. Di antara penyebabnya dia seperti tadi juga bantu diperbaiki. Selain Anda doakan juga kepada Allah, kita doakan seluruh anak-anak dan pemuda kaum muslimin mau untuk merasa diri bertanggung jawab pada diri dan anak istrinya. Karena Nabi mengancam, ya, kafa bil mar'i isman ayyudayya man ya'ul. Cukup satu dosa, itu dosa dia menyia-nyiakan kewajiban pada dirinya dan nafkah kepada orang yang wajib dan nafkahi anak istrinya. Ya. Allah barik fiik. Jazakallah khair. Demikian Bapak yang bertanya dan nasihat buat kita. Pertanyaan cukup banyak. Zakat emas antam, manakah yang kita gunakan? Zakat emas, keluarkan emas, selesai urusannya. Tidak ada beli jual urusannya. Tidak ada beli jual lagi. Tapi kalau Anda nggak ingin kurang emas Anda, masa saya beli 1 kilo, Ustaz, saya ke potek 25 Anda, ya beli. Kalau saya kasih emas, nanti si fakir miskinnya akan jual rugi dia, Ustaz. Dia udah kasih uang. Berarti harga beli, karena Anda tadi kewajibannya emas. Sahih, Ustaz. Ya, seperti itu. Cukup jelas. Demikian Ibu dan yang bertanya, barakallahu fiik, jazakillah khair. Ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini, dan sebagai kesimpulan serta ikhtitam, silakan. Subhanallah, ini kewajiban pada harta kita. Banyak pembahasannya yang kita belum mengetahui atau lalai mempelajarinya. Semoga dengan mempelajarinya kita tahu kewajiban pada harta tersebut, sehingga Allah yang menitipkan harta, si pemilik harta yang memiliki harta kita itu meridhai kita dan harta yang dititipkan kepada kita, di mana kita mengeluarkan perintahnya untuk diberikan kepada fakir miskin. Semoga kita menjadi orang yang amanah di dalam harta yang Allah titipkan, bukan menjadi berkhianat ketika Allah titipkan harta, Allah perintahkan Anda berikan kepada fakir miskin, Anda tidak keluarkan. Ini kalau sama manusia pengkhianat,
ya, apalagi kepada Allah. Semoga kita dijauhkan dan dilindungi oleh Allah untuk berkhianat dalam hal tersebut. Wali taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallah khair kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmizi hafizahullah taala atas ikhtitam dan kesimpulan kajian di pagi hari ini berkaitan dengan bab zakat secara khusus. Ada sejumlah pasal-pasal yang kita bahas bersama dan cukup memberikan pemahaman yang komprehensif dalam bab zakat. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali dan masih dalam bab zakat di kesempatan atau bagaimana sebagian kaum muslimin berusaha untuk menggugurkan kewajiban zakat. Bagaimana hukumnya dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam syariat Islam kita akan simak kembali di Kamis yang akan datang. Kami mohon maaf ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada, dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayah bagi kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari dan menjadikan harta-harta kita berkah. Haila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.